Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Ya, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah program sederhana untuk menghitung struktur jembatan menggunakan baja Girda. Ya, baik. Program ini masih dalam posisi pengembangan dan kita akan merencanakan akan lebih dikembangkan kembali. Ya. Sehingga masih terbuka peluang bagi khalayak apabila ingin memesannya terlebih dahulu atau juga bekerja sama dengan kami. Baik, di sini akan saya contohkan penggunaan program baru kami, yaitu sebuah program sederhana dengan spreadsheet, tampilan spreadsheet, karena setiap pekerja, termasuk apalagi bidang konstruksi, pasti mengenal program spreadsheet yang digunakan untuk menghitung berbagai macam kebutuhan analisa di dunia kerja. Baik, di hadapan kita ini sudah ada sebuah worksheet. Di sini worksheet tab pendahuluan, informasi proyek dan pembebanan yang dipakai. Ya, di sini ada isi data-data yang perlu kita lengkapi untuk bisa menyempurnakan analisa. Misalnya di sini bentang jembatan. Saya akan gunakan bentang jembatan misalnya 15 meter. Dan saya gunakan lebar jembatan 4 meter. Ya. Nah, maka lebar ini tidak memenuhi syarat jika kita menggunakan dua arah tanpa median. Maka kita harus ganti menggunakan satu lajur saja. Kita pilih satu. Ya, kalau satu lajur dengan kondisi yang kita masukkan ini sudah memenuhi syarat ya. Kemudian kita lanjutkan ke data material yang akan digunakan. Di sini kita masukkan daftar berat jenis material, beton, baja profil, aspal, kemudian data beton. Ya, di sini sudah ada efficiency-nya. Kemudian nilai modulus elastisitasnya, kemudian baja profil yang akan kita gunakan. Ya, biasa umumnya BJ37 dan FY-nya 2400. Modulus elastisitas juga 200.000 MPa. Ini sudah merupakan data-data yang standar digunakan di dalam dunia konstruksi. Kita masuk ke dalam daftar pembebanan. Di sini sudah ada inputan beban mati, biasa ada topping di dalam di atasnya struktur beton, sudah ada topping, aspal dan sebagainya ya. Kemudian tebal plat beton yang akan kita rencanakan, karena di sini lebarnya tidak terlalu besar, kita coba gunakan yang lebih tipis, misalnya 130 mili ya. Kemudian beban air hujan sebagainya. Kita anggap di situ dilalui kendaraan roda 4 juga, sehingga kita masukkan saja, kita biarkan saja data ini, dan mungkin sesekali akan dilewati oleh truk yang berat. Lalu kita isi di sini misalnya kondisi beban kendaraan ya, misalnya 3 ton paling berat yang akan lewat di sana. Kita pilih yang ini, yaitu 2 gandar kendaraan mobil kecil biasa. Di sini akan berubah, dia akan menyesuaikan dengan data yang kendaraan yang akan kita pilih. Misalnya kita rubah di sini, dia akan berubah secara otomatis. Ya, di sini bisa terlihat. Di sini sudah kita setting otomatisasinya, sehingga teman-teman tinggal memilih manakah yang tipe-tipe kendaraan yang akan dilalui akan melintas pada jembatan yang kita rencanakan. Ya, kemudian kita di sini akan memasukkan beban angin. Lokasi yang kita pilih adalah suburban. Ya, data-data ini juga merupakan standar. Apabila ada data yang lebih lengkap, silakan dapat dirubah dan dapat diisi sesuai dengan sel yang berwarna kuning ya. Kalau sel yang berwarna putih ya, ini merupakan hasil analisa, jadi sebaiknya tidak dirubah ya. Kemudian kita lanjutkan pada perhitungan jembatannya. Di sini
atau menghitung plat beton terlebih dahulu ya. Di sini analisa plat beton yang akan dipakai. Kita gunakan tulangan D16, sepertinya terlalu besar, kita bisa kecilkan tulangan 13 ya. Di sini akan dirubah dengan jarak antar girder 1 meter. Kita akan lebih renggangkan, misalnya di sini ada pilihan 4 meter, kosong. Kalau plat beton tersebut tidak aman, dia akan tidak memberikan hasil. Kalau kemudian kita rubah lagi, bagaimana kalau 2 meter? 2 meter juga tidak aman. Seperti itu. Kita pilih 1333. Sudah mengeluarkan pembesian, yaitu D13 jarak 112. Di sini bisa kita gunakan D13 jarak 100. Ya, kemudian kita masukkan kendaraan yang akan melintas. Ini merupakan sketsa saja. Kendaraan yang akan melintas dengan jarak antara rodanya 3 meter. Kemudian di sini adalah beban-beban yang akan kita gunakan untuk menghitung girdernya, seperti itu. Di sini adalah beban yang sudah dimasukkan nilai faktornya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, ini adalah diagram momen untuk beban yang tidak terfaktor ya. Seperti itu. Kemudian di sini adalah diagram momen untuk beban yang terfaktor. Ya, di sini juga sudah muncul diagram momen tidak terfaktor akibat kendaraan. Di sini muncul ya, ada sebuah sketsa kendaraan yang melintas. Kita bisa ganti case 5 ya, kendaraan ketika berada di sini akan berubah. Di sini akan menyesuaikan. Kemudian di sini kita ganti lagi ya. Di sini juga akan menyesuaikan seperti itu. Ya. Di sini ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, di sini juga grafik untuk diagram momen terfaktor akibat beban truknya ya. Pilihan ini sama dengan yang di atas, jadi dia akan berubah sesuai dengan pilihan yang kita lakukan di atas. Kemudian di sini adalah diagram momen tidak terfaktor untuk akibat beban angin. Beban angin memang di dalam standar yang kita pilih di sini tidak menggunakan faktorisasi, jadi kita tidak memasukkan dua grafik di sini, jadi cukup satu grafik saja. Ya, kemudian di sini kita juga bisa melakukan simulasi pergerakan kendaraan seperti itu. Ya, oke. Di dalam analisis ini yang kita lakukan ini belum termasuk dari perhitungan akibat gempa dan akibat pengereman ya. Ya, kemudian di sini kita lanjut pada worksheet selanjutnya. Di sini sudah muncul analisa sederhana untuk penentuan baja girder yang akan kita gunakan. Di sini 15 meter ya, sesuai dengan input yang kita lakukan di worksheet pendahuluan. Lalu di sini muncul momennya ya, cukup besar. Kemudian baja izinnya segini dan nilai ZX perlunya adalah sekian. Ini adalah WF 900 adalah WF terbesar di tabel yang kami miliki. Sehingga kalau misalnya lebih besar dari yang tabel yang kami miliki, berarti diperlukan customize baja atau menggunakan baja truss yang dirangkai dengan profil yang lainnya. Oke. Kita akan coba bagaimana kalau bentangnya kita pendekkan di sini. Kita akan gunakan 12 meter misalnya. Kita langsung saja kita anggap semua beban input yang tadi kita lakukan sama, hanya bentangnya kita pendekkan. Ya, di sini ada muncul lakukan pengecekan ledutan sebelum menggunakan. Nilai ZX perlunya dengan nilai ZX baja profil kita rupanya sudah masuk, sudah memenuhi, sehingga dapat menggunakan WF 900 kali 300 ya. Ini seperti ini simulasi sket baja profil yang akan digunakan ya. Nah, oke. Saat ini progres yang kami lakukan dari program sederhana kami akan dikembangkan kembali dengan menambahkan abutment dan sebagainya. Dan bagi khalayak, bagi teman-teman yang ingin memiliki versi beta ini, silakan dapat menghubungi di nomor ini ya, sudah tertera. Dan begitu juga apabila ada rekan-rekan yang ingin bekerja sama
dan memiliki program ini secara spesifik atau secara khusus untuk perusahaannya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.